Ini baru 28 orang. Untuk hari ini adalah mengkonfigurasi volume. Alhamdulillah kita yang 28 orang ini sehat walafiat, mudah-mudahan yang lain sama dengan Bapak Ibu bisa segera bergabung di hari ini. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke sampaikan tidak kembali kita sampaikan, kita ingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian bahwa nanti kita ini ada waktu 2 minggu ya, 2 minggu lagi. Jadi minggu depan Bapak Ibu sekalian dan minggu terakhir dan mungkin di hari Sabtu langsung kita proses. Jadi dalam waktu 2 hari Sabtu udah masuk materi 5 dan 6. Jadi dalam waktu 2 minggu ini di samping nanti ya, kemudian hari Sabtu di hari Sabtu depan adalah proses. Jadi kami ingatkan kembali kepada teman-teman semua, tolong untuk bahan bacaan-bacaannya untuk ya dibaca-baca sehingga nanti pas waktunya proses mudah-mudahan Bapak Ibu ketemu dengan yang Bapak Ibu pelajari. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menjawab 100%. Harapan kami itu Bapak ini dapat 100 sehingga dari yang 100 dari hasil proses diumumkan atau dibagi lagi dengan tugas, kemudian ada kehadiran, ada apa namanya tes formatif juga, sehingga nanti ada nilai yang dengan nilai akhir. Jadi harapan kami Bapak Ibu sekalian dari 39 orang ini semua lulus dengan yang sangat baik boleh. Nah, jadi kalau dari tugas-tugas sekarang bagus, sangat baik, ditambah nanti hasil proses. Biasanya yang paling menentukan urutan ya Bapak Ibu sekalian itu pastinya hari proses. Karena kalau dilihat dari hasil tugas-tugas ini kita nilai baik semua ya. Jadi ada istilahnya apa namanya? Bapak Ibu sekalian ditambah dengan hasil proses dan sidang. Jadi pas hari ini dari itu ada 12 kali. Nah, ini 12 kali juga Bapak Ibu sekalian misalkan semua hadir. Nah, ini poin-poin juga yang ini ya. Sehingga mungkin hasil akhirnya langsung bisa tugas-tugas. Alhamdulillah kalau yang waktu ya hari Jumat, jadi harus sudah selesai semua. Karena ada beberapa sebagian yang terlambat sehingga tinggal lapor lagi karena ada yang tidak bisa masuk ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan barangkali sebelum kita masuk ke materi. Suaranya putus-putus tadi Pak. Pada semua dikirim Pak Ibu. Maaf teman. Hah? Di belah kidul. Oh, belah kidul.
Baik, Bapak Ibu, kita langsung untuk paparan konfigurasi router. Kita serahkan ke Pak Tuan. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Pak. Siang Pak. Ya. Siang Pak. Siapa ini? Pak Dadang. Ya Pak. Tadi Kak Ulang. Ini akhirnya digolerkan. Punya Pak Muhsin. Kita masih naik koreksi ya? Pak Muhsin. Cek tuh sarwajeng RAKS kurang. Mohon Pak Muhsin, punten di mute heula. Oh ya, maaf Pak. Maaf, punten. Ya, punten. Oke. Ya, dah. Sekarang materi kita adalah untuk sesi 5 ya. Tidak terasa tinggal satu lagi. Ayam siapa lah yang berkok tuh mantap sekali itu. Nah, Yang sama teman-teman ini agak iya. Ayam jago. Tuh. Nah, saya tunjukkan dulu sedikit cerita tentang ini ya, materi kita yang untuk sesi 5 ini. Seperti biasa, implementasi jaringan router pada jaringan. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa router itu digunakan pada saat ada beberapa 2 atau lebih jaringan yang berbeda atau segmen yang berbeda network, maka harus dibutuhkan yang namanya router untuk merouting semua network itu. Nah, pada saat routing bekerja, maka didampingi pula oleh gateway ya, yang menjembatani di konfigurasi antara network yang satu dengan network yang lainnya. Nah, ya sehingga fitur dari router itu, kalau boleh saya analogikan, bahwa router itu semacam semacam switch yang disuruh bergantian mengarahkan semua request terhadap jalur-jalur routing. Artinya routing itu diarahkan ke network tertentu, digeser lagi untuk mengarahkan network yang lainnya. Begitu terus menerus, dia berputar-putar, tergantung seberapa banyak daftar network yang ada terkonfigurasi pada dirinya. Itulah yang selalu diarahkannya setiap saat ada permintaan arah dari network itu sendiri. Nah, pada saat implementasi itu tentu ada routing yang statis dan ada routing yang dinamis. Nah, implementasi itu disebut dengan routing statik itu karena memang dilakukan secara statis, itu aja ya.
Jadi siapa yang membuat jadi statis? Ya si penggunanya atau orang yang membutuhkannya. Dalam hal ini bisa saja kita atau seorang admin ya, sesuai dengan kebutuhannya dia. Dia mau konfigurasi router itu sesuai dengan kebutuhan admin dan dituliskan sendiri, diatur sendiri hop ke hopnya, gitu ya. Nah itu yang menjadi pemahaman tentang routing statik. Jadi router itu disesuaikan dengan seorang admin untuk keperluan sesuai, tentu dia melakukan itu atas dasar skema atau topologi yang sudah ada sebelumnya. Nah, mulai dari AP root, destination, mask, next per hop, dan untuk menerima IP forwardnya, nah dia menuliskan itu sendiri di dalam router. Nah, ini mekanisme di dalam konfigurasi. Jadi yang nyata kalau kita mau melihat antara routing statik dengan routing dinamis itu bisa kita perhatikan pada saat konfigurasi, ya, pada saat melakukan konfigurasi. Jadi di sini ada contoh untuk statik. Ini misalnya IP root, tujuannya kemana, maksnya berapa, interface yang seperti apa yang digunakan ke node tujuan. Nah, kemudian IP root itu adalah untuk static routing sendiri, kemudian destination-nya network tujuan, maksnya adalah subnet mask, hop adalah hop per hop, selanjutnya dari awal kan menuju network selanjutnya dan hop ke hop, dan yang menerima pakai. Nah, sedangkan yang dinamis di sini adalah mengkonversi routing pada mikrotik. Jadi contohnya di sini ya, routing read interface, add interface, ini dinamis ya. Perintah ini routing konfigurasi di routingnya mikrotik sendiri sudah menerjemahkan ini nanti bahwa dia read atau router mikrotik itu sendiri yang mengarahkan. Kita tinggal menuliskan interface name-nya berapa yang harus dimasukkan. Itu yang dinamis, yang disitulah antara mungkin saja ada konsep-konsep definisi yang lain, tapi paling tidak secara teknis itu bisa kita lihat antara routing dinamis dan routing dinamis. Untuk ini, untuk proyek kita kali ini tetap kita masih menggunakan dengan skema yang kita kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, masih yang kemarin jenis tree kita sudah kita siapkan untuk 3 interface, 1 PMNet 9, dan ini kita sudah arahkan kemarin itu ke bridge ya, ke network area bridge keluar untuk akses point kemarin. Kemudian sedangkan PNF 1 itu untuk dinding kita yang menghubungkan ke jenis tree. Itu tetap ini harus selalu konsisten ya. Harus kalau kita mau menggandengkan antara jenis tree dengan jenis tree VMware, itu bindingnya harus selalu jalan ini. Tidak boleh harus jalur hijau terus. Nah, yang menjadi kita sekarang, walaupun ya ini ada kemarin, ini sudah ada sebelumnya kemarin, ini yang kita mau kita pakai sekarang. Untuk gateway NAT kita ini yang mau kita ya, ini yang mau kita gunakan untuk koneksinya kira-kira seperti ini ya. Jadi PMNet yang 12 ini nanti kita akan hubungkan ke host ke cloud
ke routing kita menggunakan router. Dan kemudian kita akan menghubungkan ke VLAN kita yang kemarin. Ya, jadi kita punya kemarin VLAN itu kalau tidak salah start. Hai, Busken. Halo, Pak. Suaranya hilang, Pak. Bilang, Pak. Suaranya hilang. Kayaknya nggak cuma di kampung yang hilang sinyal, di sini juga. Aman. Putus koneksi. Putus koneksi itu. Menunggu. Menunggu ya, masih muter. Punya saya juga nih, Pak. Wading. Tempat saya hujan pas petir tadi Pak Gabi langsung hilang. Apa hilang? Pak Gabi langsung hilang pas petir tadi. Jadi kita ngapain? Apa yang dibahas? Apa hilang? Adit. Patri, nungguin nih. Hadir. Aduh, udah masuk, sip. Patri galau, Bu Indri nggak ada. Iya, aduh. Nggak ada. Nggak ada. Sebabnya itu. Oh, jangan-jangan itu gara-garanya. Iya. Ikut ngantar ke kampung. Astagfirullah. Ya dia akalnya kan. Minum dulu Adit. Iya, jaringannya. Minum aqua. Minum susu. Nah, cakep, Dip. Cakep, Pak Dip. Alhamdulillah. Nah, Tuh Pak Ridwan, mantep kopinya lah. Kopinya salah. Pak Iwan masih aktif tuh. Maaf Bapak Ibu, Kiri lo tuh ya. di sini kurang baik kayaknya ininya, jaringannya. aduh tidak. Iya, Pak Ubun. Bukan hanya Ibu Indri aja yang lagi di kampung ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Tempat saya juga ini angin kenceng banget, Pak. Iya. Mempengaruhi jaringan juga. Harus. Kirinya suruh balik bawa sinyal biar connect semua. Tidak, Bu. Pulang kampung bawa sinyal. Kalau beli kuota sekalian sama sinyalnya Pak. Sama tower, Pak. Masalahnya di kampung itu ada kuotanya nggak gitu loh. Ada, Pak. Tower juga ada. Paket Rp10 itu. Pakai itu. Dosa 30 giga itu. Aduh. Dosa tuh. Jangan-jangan kemarin daftar ya? Daftar ya. Satu. Daftar. Wah. Patri sampai keluar sekolah itu. Patri cari sinyal. Keluar masalah, Le. Kerja keras lah. Dia. Oh, sudah. Dia sadar kalau Bu Indri nggak connect, dia juga nggak connect. Sadar dia. Oke, sudah ya? Kembali, Pak. Oh, itu. Apa? Komandan sudah ada. Ya. Oh, tadi ada sabotase.
Lanjut Pak. Pak. Nah, Mungkin karena Bu Indri belum kelihatan ya. Iya Pak, memang Pak. pulang kampung Pak, izin Pak. Oke. Hal yang rusak Pak. Jadi Bapak Ibu, ada sebelum saya masuk ke konfigurasi kita itu, ada yang mau diklarifikasi, ada yang mengganjal, atau langsung saja ya? Kita langsung aja Pak. Oke. Nah, tadi VMware kita kemarin itu kondisinya kan seperti ini. Ini ada virtual editor kita. Saya ulang lagi ya, teman-teman yang sudah lancar di sini tidak apa-apa, tapi saya jelaskan dulu sebentar. Nah, ini kemarin menjadi dasar. Sekarang yang mau kita gunakan adalah PMNet 8 yang jadi NAT. Bapak Ibu bisa lihat ya? Ya, bisa lihat Pak. Ya. Kemungkinan besar di NAT yang ini, yang di NAT PMNet 8 yang jadi NAT tipenya ini, koneksinya NAT, subnet addressnya kalau saya 192.168.88 ya, ini mungkin saja di VMware-nya Bapak Ibu berbeda dengan saya. Ini mungkin pasti berbeda, beda-beda itu. Nah, sehingga kalau di komputer saya ini, maka subnet IP-nya itu, kalau kita lihat di sini setting di HCP-nya yang di bawah ini agak samar-samar ini itu adalah 192.168.88.0 sampai ini. Tapi yang dikonfigurasi di NAT-nya di sini, Bapak Ibu, adalah yang sudah menjadi gateway IP-nya adalah nomor 2, sama seperti pernyataan-pernyataan di job sheet itu, walaupun dengan nomor prefix yang 12 atau nomor 192.168.12 kalau tidak salah di job sheet ya. Nah, gateway-nya sudah digunakan yang nomor 2. Tuh. Nah, untuk DHCP settingnya itu adalah yang digunakan adalah 128.24. Berarti nomor 1 sudah digunakan juga. Jadi nanti artinya kita menggunakan sama seperti di job sheet itu, menggunakan seperti kebiasaan dia, kita bisa menggunakan nomor 3 walaupun berbeda nomor prefixnya. Nah, untuk 192.168.88 itu mungkin berbeda di Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa PMNet 8 ini sudah terkoneksi, jadi artinya gini, NAT ini sekarang pasti Bapak Ibu, halo? Ya. Kalau di sini sekarang pemahaman kita tentang NAT ini, Bapak Ibu, ini pasti berhubungan dengan jalur internet ya. Jadi ini sekarang karena ada translate ya, translate untuk internet, nanti makanya dihubungkan untuk net. Berarti ini hubungannya sekarang untuk jaringan ke VMware menggunakan PM8 untuk jaringan NAT yang internet, gitu ya. Sekarang jadi pertanyaannya, kemana NAT ini menyambungkan internet? Dan begitu ya. Siapa yang mendaftarkannya? Nah, untuk itu, Bapak Ibu kalau perhatikan nah sekarang, Bapak Ibu mungkin menghubungkan macam-macam mungkin ya di sekolah itu. Bapak Ibu di sekolah mungkin ada teman menghubungkan internetnya itu dari HP, kemudian di hotspot,
kemudian disambungkan ke sini, kan gitu ya? Ya. Apakah seperti itu? Jadi nanti SSID yang di HP yang dikonekkan ke sini, begitu caranya Bapak Ibu untuk internet. Begitukah? Ya Pak. Seperti itu. Enggak, ada macam-macam masalahnya. Atau Bapak Ibu langsung ini ke sini internet, bisa juga. Ya kan, macam-macam ya. Ya, macam-macam Pak ya. Ya. Nah, untuk itu yang macam-macam tadi itu pastikan bahwa Bapak Ibu bahwa di konfigurasi wirelessnya ya atau nick-nya itu adalah sudah sharing gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini ya, pastikan di networknya bahwa itu sudah sharing ya. Ya, paham Pak. Paham ya? Iya, paham Pak. Nah, seperti ini nih. Ini nggak bisa kelihatan ya? Belum Pak. Nah. Hadir. Oh ini. Nah, ini misalnya ini pastikan Bapak Ibu ini sudah share ya. Kelihatan nih, share trip. Mantap. Nah, yang ini Bapak Ibu pastikan bahwa ini sudah share ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi koneksi internetnya adalah datang dari HP koneksi ke WiFi di laptop kita. Nah, untuk share-nya ini ya, oh ini gelap pasti ya, nggak mau lagi kalau yang ketiga. Nah, itu di sana ada share ya. Ada share di sana. Nah, saya tunjukkan di sini ya Bapak Ibu ya. Ini penting masalahnya. Ini suka lupa ini. Saya kalau di situ, kalau di komputer saya ini kalau ketiga kali dia nggak mau share lagi kalau ikon kita ini. Nah, kalau di sini, ini kalau saya klikkan sekarang ini, Bapak Ibu, ini bisa dilihat sama teman-teman. Kalau yang sudah bisa, nggak apa-apa ya, ulang saja. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu. Yang ini bisa? Ya, bisa Pak, bisa. Di sini kan ada tulisan share ya. Ini bisa dilihat tulisan share ini. Ini share. Ini Made bisa lihat ini Made. Ibu Mufida bisa lihat ini share. Tidak jelas terlihat, Pak. Tidak jelas, Pak. Kecil punya saya buka. Banget. Share anu saja, share slide. Oh, yang digede gimana cara gede? Yang gede ya. Gimana cara menggedekan punya saya ini? Bagaimana di screenshot kemudian dimasukkan di ini Pak, di apa? PowerPoint atau sendiri. Tapi sebenarnya bahwa tidak ada yang ini. Maksud saya gini,
Kan pada saat kita properties, misalnya wifi-nya, kan kita properties. Seperti biasa kalau kita mau memberikan IP address di interface, ya kan suka klik kanan gitu ya, interface. Kanan ya. Ya. Nah di situ nanti ada fasilitas share di sana. Nah kita bisa memilih, apakah kita itu mengkoneksikan. Nah kalau kita di sini berarti mengkoneksikannya. Nah sebentar, tadi Pak ini saya di sini ya, saya klikkan. Bentar, saya kasih lihat lagi. Katanya di print screen dulu supaya jelas. Oke, mantap. Nah, nih, bentar ya, sabar coy. Sabar ya coy. Nah ini dia. Ini coy. Ini coy. Oke. Ya. Ya, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini, wifi saya itu saya klik sharing, saya centang di sini allow. Ya. Ya. Saya centang allow di sini, tapi saya pilih VMware Network Adapter PM Net 8. Kenapa PM Net 8? Karena di sebelumnya bahwa NAT kita adalah PM Net 8. Begitu ya, Bu? Ya. Jelas ya? Ya, Pak. Jelas, coy? Jelas. Nah, ini kan sudah saya perbesar punya saya. Jadi sudah kelihatan, toh? Sudah sangat jelas. Nah, itu yakin Bapak Ibu itu yakinkan dulu itu supaya nanti tidak terhambat koneksi untuk internet kita. Oke. Nah, tadi berarti sekali lagi Bapak Ibu supaya nanti begitu masuk gampang. 3 tadi koneksi kita. Yang satu adalah untuk binding. Ya, VMnet 1 ya. Bindingnya itu menghubungkan JNS3 dengan JNS VMware ya. Oke? Oke, coy. Oke. Yang kedua, itu Ethernet yang kedua adalah menghubungkan ke NAT kan? Ya. Yang ketiga menghubungkan ke sini. Di sini ya. Nah sekarang kalau kita mau menghubungkan ke PM MikroTik, berarti yang mana? Yang 1, 2, 3? Yang 2 dengan nama ETH1 ya. Namanya ETH1 kan? Oke. Mantap. Nah, sekarang kita coba JNS3-nya. Lihat. Oke. Kita tar dulu, saya minum kopi sebentar ya. Ya, siap. Aduh, panas. Seruput. Panas. Oke, kelihatan punya saya nih? Kelihatan, Pak. Besar. Sesuai dengan orangnya. Ya, siap. Pak Tri udah pernah lihat orangnya belum? Belum, Pak. Oh iya, nantilah. Sabar ya, nanti dipanggil ya. Amin. Ya, nah sekarang kita mau ngambil dulu cloud ya. Cloud dulu kita. Oke, di sini sudah kelihatan ini. Nanti ke situ. Nah, ini cloud, saya ambil cloud sini.
Nah, seperti biasa ini jadi PM3 ya. Ini kita konfigurasi dulu. Nah, di sini ada ETH 0, 1, 2. So, ya. Kita pilih yang ETH 1. Oke. Nah, kita hubungkan, kita ambil dulu sekarang mikrotik ya. Sebelum masuk sini harus lewat mikrotik dulu. Kita ambil mikrotik, caranya seperti di jobsit kita itu, kita klik file, new, import application, import ya. Import yang kita pilih mikrotik, open. Nah, ini langsung kita install. Next. Nah, kita mau pilih yang 647 sesuai dengan anjuran di jobsit kita, ya. 647. Yang kita import ya. Klik import. Import. Nah, sebelum saya import, Bapak Ibu tolong diekstrak dulu yang CHR 6.47 yang digit kalau belum di RAR, di unrar dulu ya. Nah, kita ambil image-nya sekarang 647. Mantap, open. Kemudian kita tunggu sebentar dia berputar dulu. Oke, yang 647 tadi ini kita pilih, kemudian next ya. Oke, yes, finish. Oke, nah kita ambil ini mikrotiknya. Kemudian mikrotiknya karena defaultnya ini baru interface-nya hanya 2, jadi kita tambahkan jadi 5 ya. Karena kebutuhan kita 5 sekarang, 1 internet, ya, 1 internet, 1 staff, 1 lab, 1 tamu, 1 DMJ, jadi 5. Oke, kita ambil mikrotiknya. Nah, ke mikrotiknya ini kita konfigurasi tadi ya. Atau di sini dikonfigurasinya juga bisa. Di sini saja dikonfigurasi. Malah hilang. Nanti aja ke situ ya. Nggak apa-apa, kita mikrotik. Konfigurasi ini networknya 5 ya. Ya, 5. 5. Oke. Nah, kita tarik sini. Baru kita hidupkan dulu. Start, kemudian kita konfigur dulu. Udah ke konsol. Oke, ini mikrotik kita. Ini loginnya pakai mikrotik kita ya. Ini mikrotik kita sekarang. Nah, kita periksa interface-nya dulu ya. Interface, apakah sudah benar 5? Nah, ini betul ya. Jadi interface 0, 1 sampai 4, 5. Nah, sekarang kita mau menghubungkan sumber internetnya ini nanti adalah di Ethernet 1 atau cloud-nya yang kita ambil barusan itu nanti akan kita hubungkan ke Ethernet 1. Untuk itu kita setting dulu ini Ethernet 1-nya. Kemudian interface set name ether 1 internet.
internet Ether 1. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang ini yang 0 itu sudah namanya adalah Ethernet 1 internet. Ya, itu nanti. Nah, supaya terhubung dia ke IP kita tadi adalah yang boleh kita gunakan seperti yang saya tunjukkan di awal tadi, menggunakan 192.168.88.1 sudah dipakai, 2 sudah jadi gateway-nya. Jadi saya menggunakan sekarang 192.168.88.3 24 bit milik masnya ya. Oke, saya pasang pakai IP itu sekarang. Nah, IP address address sama dengan 192.168.88.3 24 bit interface Ether internet interface Ether 1 internet ya. Oke. Iya, internet. Internet kan, betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Kan tadi sudah kita namanya jadi internet Ether 1, betul ya? Iya, ya. Oke. Nah, coba kita cek sekarang pin interface pin. Nah, itu sekarang Ethernet 1. Oke, dengan nomor tadi 192.168.88.3. Nah, sekarang kita hubungkan, ya. Coba kita hubungkan ke cloud-nya tadi, yang ini. Ether 1, betul ya? Iya. Oke, ke 1. Ya, ETH1 ya? ETH1, ya, betul. Nah, oke, jadi halo? Ya, halo Pak. Nah sekarang coba kita ping. NAT kita tadi, asumsi kita bahwa NAT tadi itu adalah yang berhubungan dengan internet kan? Ya. NAT. Nah, jadi coba kalau apakah ini sudah terhubung ke internet sekarang? Ping 888 itu kita anggap internet ya untuk bunker. Nah, itu sudah terkoneksi sekarang ke internet atau ping google.com. Oke, ini sudah terkoneksi sekarang, ini sudah terjadi ya cloud-nya. Ini saja saya kira nanti yang menjadi kuncinya Bapak Ibu. Ini kalau ini sudah terkoneksi, sudah, yang lainnya tinggal gampang. Jadi berarti Bapak Ibu tinggal meneruskan untuk yang Ethernet 2, Ethernet 3 sesuai dengan penamaannya tadi. Kita belum sempat menamai, baru Ethernet 1 saja yang kita namai tadi. Jadi nama internet dan yang lainnya nanti silakan Bapak Ibu lanjutkan. Jadi pastikan nanti habis dari sini nanti ya, Bapak Ibu harus hubungkan ke switch kita ya. Ya. Ke sini nanti berarti yang dihubungkan ke sini adalah sesuai dengan pilihan kita kan? Iya. Ya, jadi berarti ini nanti dari kaki 2 ini nanti ke pilihan 2. Nah, pilihan 2. Nah, gitu. Ini belum disetting, ini baru ini. Makanya dia harus silakan nanti. Kemudian nanti yang kaki 3 juga ke pilihan 3 kan? Iya. Itu. Kemudian kaki 4 ke pilihan
Ini pasangannya ini pasangannya ini, pasangannya ini 5. Oke, pilihan terakhir adalah ke pilihan ini 5. Nah, gitu ya. Silakan nanti tinggal dikonfigurasi. Saya kira Bapak Ibu pasti bisa. Langkah-langkahnya di situ sudah jelas. Jadi hanya itu aja tadi. Kliknya jangan sampai di sini tidak mendapatkan internet. Pastikan di mikrotik kita Bapak Ibu sudah ada terkoneksi internet. Gitu ya, gampang kan? Bapak Ibu, gampang. Ya, jadi saya kira teman-teman bisa mau melakukan itu. Jadi hanya ini aja. Kliknya adalah jangan sampai nanti terkoneksi. Jadi logika-logikanya itu urutannya harus dipahami dulu dengan ya. Itu ada pertanyaan mungkin nanti saya tidak usah lanjutkan semua Bapak Ibu sudah ada contoh-contohnya di situ di urutannya di job sheet kita itu sudah diatur sedemikian. Monggo ada yang bisa ditanyakan mungkin terkait dengan kategorinya. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya mengenai penggunaan GNS3 tadi. Tadi kan waktu penambahan virtual machine atau bisa dibilang penambahan mikrotiknya kan melalui appliance ya di file. Kalau menggunakan metode lain bisa tidak Pak ya? Nah saya kan biasanya ada di di setting. Sebentar saya cek. Kalau di setting ada tipe itu juga seperti Kemu itu Pak. Waktu di Windows itu apa tidak ada masalah seperti itu Pak? Asal sepanjang mikrotiknya bisa jalan. Iya, okay. Ya, Tidak masalah kayaknya Pak. Ya, tidak masalah. Aman saja ya Pak. Kalau yang penting Pak Asrul, mikrotiknya bisa jalan. Setting dia 5 interface. Bisa aja. Nah, oke, Pak. Terjadi nanti hubungannya ke pilihan kita. Nggak apa-apa, silakan. Siap. Ada yang lain? Temannya Pak Ignatius mana? Pak Ignatius temanmu mana? Carlos. Ignatius Carlos temannya mana? Lagi pulang kampung, Pak. Aduh. Pulang kampung. Harusnya permisi dulu sama Pak Tri. Permisi ya. Aduh. Patrinya nggak peka. Ya. Jadi hubungan kita harus tetap mesra walaupun online ya. Oke, Pak. Itu ada kalau tidak ada lain karena gini, nanti hari Kamis kita bisa ya teman-teman yang lain yang saya harapkan teman-teman yang lain juga ikut aktif. Jangan hanya Pak Tri sama Adib nanti yang bisa menunjukkan hasil pekerjaannya. Saya pengennya yang lain ya untuk hari Kamis. Teman-teman yang lain ikut berpartisipasi, bukan soal hebatnya bagusnya hasil pekerjaan itu, tetapi saya butuh teman-teman yang terbuka ya. Jadi bisa kita diskusikan secara bersama. Kan banyak kita ini yang bisa memecahkan persoalan, makin banyak kan semakin bagus. Ya, Pak Abbas ya. Siap ya Pak Abbas ya hari Kamis ya? Insyaallah siap, Pak. Iya, mantap. Gitu. Harus siap. Siap, Komandan. Siap. Pak Gabik, saya mau tahu kompik untuk mikrotik. Iya, Pak. Bisa nggak pakai GUI, Pak? Pakai apa? Pakai mode GUI, Pak, di situ di GNS3-nya. Mode GUI untuk konfigurasi mikrotiknya. Itu kalau pakai Winbox ya? Iya, Winbox. Gini Pak Abbas, seandainya Pak Abbas sudah bisa Winbox, mendingan mulai dulu yang baru ini supaya jadi 2 ilmunya. Betul nggak?
Ya, karena itu menjadi modal kita, menjadi keuntungan kita. Ya, itu aja Pak Bas ya. Jadi itu lebih mantap. Ini sebenarnya menurut saya mengetik ini sangat dibantu oleh TAP ya. Iya, Ya, dua huruf saja kita ketik sudah ngerti dia, tinggal TAP. Tidak usah dihafal. Saya juga tidak hafal itu. Ya. Jangan dihafal. Oke, tapi lama-lama nanti bisa jadi hafal juga. Iya. Agabe, mau tanya Pak. Ya Pak. Ada banyak yang mau saya tanya sebenarnya. Ya silakan. Yang pertama, tadi sudah ditanya sama Pak Abbas duluan sih, yang masalah Winbox tadi. Saya bisa masuk sih pakai Winbox, tapi kalau emang diarahkan harus pakai putih, oke, berarti Winbox-nya dipending dulu. Kalau misalnya bisa kan berarti ada ilmu baru, kita bisa menghubungkan Winbox ke Kemu. Iya. Masalah. Nah, untuk yang poin kedua, yang IP internet Pak. IP internet itu kan yang di soal saya baca itu disesuaikan sama perencanaan kita di EKP1 yang berbentuk Excel. Nah, sedangkan yang di saya itu kan sesuai dengan VMware. VMware itu di VMnet 8 munculnya IP-nya sekian, yang saya rencanakan di LK1 itu IP-nya sudah saya tentukan. Nah, apakah kita mengikuti yang di Excel sebelum waktu kita buat di KP1, apakah sesuai dengan VMware yang sudah tersedia? Yang di sini aja Pak, yang di saja. Oh, berarti tidak usah ikut yang di KP1? Tidak usah. Oke, Pak. Nggak apa-apa, nanti tetap bisa nyambung itu ya. Terus kemudian memang kan kalau untuk IP yang untuk hubungan ke internet itu kan pasti berbeda-beda Pak Adib ya. Beda. Iya. Beda. Makanya kita tuliskan di situ, dicermati mana kira-kira IP yang sesuai dengan untuk itu. Ya, mungkin berbeda. Seperti saya tadi di 88. Dan kemudian jangan salah, sesungguhnya bisa juga itu di HCP. Iya, bisa. Ya, bisa juga di HCP. Tapi kita coba ikuti aja dulu itu ya. Toh juga Bapak Ibu nanti sudah tahu bahwa itu bisa di HCP, bisa study. Tapi ya ikuti saja, nggak apa-apa, toh tidak rugi. Jadi supaya nanti kemudian kalau untuk network yang lain, untuk Ethernet staff, Ethernet lab, dan tamu, ikuti saja dulu IP-IP-nya itu ya, yang sesuai dengan job itu. Oke, Pak. Ya. Lalu poin selanjutnya Pak, masalah tadi yang share di Ethernet. Ya. Nah, saya sudah coba sih tadi sebelum kita Vicon, hasilnya connect. Nah, saya juga baru tahu ternyata memang harus di-share atau tidak Pak, karena saya coba tadi sudah connect tanpa harus di-share. Oh gitu ya? Iya Pak, apakah harus di-share memang atau tidak? Kalau memang di-share, coba saya konfigurasi ulang. Tapi kalau misalnya memang yang penting connect aja, berarti ya udah share-nya nggak usah saya setting. Gimana Pak? Share-nya pakai ini, Bapak dari WiFi ya? Sama WiFi juga? Iya, saya dari WiFi. Ya, memang mungkin ya, tidak harus di situ. Tapi biasanya kalau ya seperti gini Pak Adik, kalau memang sudah connect, ya syukur ya. Tapi kalau misalnya nanti ada problem, putus nyambung, Bapak yakinkan untuk troubleshootingnya di situ. Ya. Oh, itu troubleshooting, salah satu troubleshootingnya Pak ya? Ya. Oke. Nah, yang terakhir Pak, saya kan nggak pernah pakai GNS3 sebelumnya. Ini untuk fitur save di routernya gimana Pak? Kalau misalnya saya close, apakah tersimpan atau tidak Pak? saya juga gini, kelihatannya memang ini masih bug ya, ada bug. Saya bahkan untuk save as-nya itu save as project itu masih susah. Ya, jadi saya akalin dengan cara seperti ini kemarin. Saya copy, saya rename. Oh, rename. Ya, jadi kalau save as project-nya saya juga belum tahu atau saya masih nyari-nyari nih save as project-nya itu di mana gitu kok. Harusnya mau dong tinggal ganti nama gitu ya dengan project-nya, dengan isi filenya, karena memang nama project, nama filenya gitu kan.
Nah, itu juga saya masih nyari-nyari nih Pak Aditya untuk yang satu itu, karena memang mungkin masih dia harus diperbaiki atau gimana, saya juga ini belum saya tahu itu. Tapi paling saya akalin kemarin, saya copy filenya, kemudian saya rename, karena suite-nya kan selalu kita pakai ya. Oh iya, benar. Saya akalin seperti itu kemarin Pak. Ya. Oh gitu. Oke Pak, itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Enggak, Kalau tidak ada lagi, saya kasih ke Pak Iwan. Tidak ada yang mau disampaikan? Masih ada lagi kan? Ya? Ada lagi? Enggak Pak. Pak Marpaung, mana suaranya? Ya. Mana fotomu? Entar orang malah tertarik kalau saya tampilin fotonya, Pak. Mana? Nah, itu dia, Pak. Begitu, itu dia. Pakai Pemda dia. Jangan malu-malu lah Pak Marpaung. Enggak malu-malu. Malu-malu ini ya. Patri jadi jauh. Pak mau konfirmasi Pak? Boleh Ridwan. Ada lagi yang lain-lain juga boleh ditanya Pak. Saya Pak mau konfirmasi aja ini. Iya Pak Ridwan. Iya. Ini tuh kalau misalkan dilihat belum ke arah routing ya Pak ya, masih ke gateway aja ya Pak ya. Ya. Unit 8. Sementara untuk materinya kan itu routing ya. Ayo connect Ya. unit 8 nih. Seperti itu Pak. Ya, ini materinya memang sampai di gateway ya. Jadi NAT ya. Jadi di mikrotik kita itu, tapi gini Pak. Prinsipnya kan begini. Routing dinamisnya itu terjadi di mikrotik itu. Iya. Sehingga kita tinggal menghubungkannya, apakah kita mau translate jadi NAT ya, kemudian jadi gateway. Jadi gini, kalau kita pikir-pikir ya, antara routing gateway dengan NAT itu pasti bergandengan tangan, kan begitu ya? Iya, seperti yang di forum Bapak tanyakan itu ya. Ya. Saya mohon nanti Bapak-bapak dan Ibu, saya pengennya itu, karena begini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, saya sering kan menerima teman-teman yang PKL di tempat saya ini. Ya, kalau itu saya tanyakan, mereka mengatakan bahwa itu semua sama saja gitu. Nah, ternyata pada teman-teman saya mohon explore nanti konsep-konsep tentang routing dan gateway serta NAT-nya itu harus jelas, karena namanya juga translate, tidak bisa dia naik kalau tidak ada konfigurasi translate. Itu Pak Abbas, tetapi muatannya itu Pak Ridwan, mungkin Pak Ridwan melihat muatan routingnya itu tidak seperti kita konfigurasi routing Cisco gitu ya. Iya. Ya, tapi paling tidak kita itu sudah mencakup Pak Ridwan. Nanti tinggal perdalam lagi ya. Oke ya. Siapa? Oke. So, sedikit lagi masa dulu. Nah, teman-teman, Pak Iwan, saya serahkan ke Pak Iwan. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Saya serahkan ke Pak Iwan. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Tuani. Teman-teman, kedengaran teman-teman? Ya, dengar Dengaran Pak. Halo? Kedengaran Bu? Pak. Jelas Bapak? Sangat jelas. Ya, jelas. Jadi untuk hari ini cukup sekian Bapak Ibu ya. Kami kita ketemu lagi, masih materi yang sama, dan kami tunggu hari Jumat. Bapak.
Putus ya? Satu. Setelah Komputer kondisi Nggak ada suaranya, Pak. Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mungkin konek di ini kurang bagus, mohon maaf sekali lagi. Ya, ya. Ini mau dilanjut untuk diskusi atau gimana? Kalau mau dilanjut mungkin nanti kita nggak diputus dulu. Terserah teman-teman mau lanjut diskusi atau gimana? Kawan-kawan, Oh, Pak Adip udah nyoba sampai mana, Pak? Ada kendala kira-kira, Pak? alhamdulillah tadi nggak ada sih. Oh, udah beres berarti ya? Lancar-lancar aja alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah ada beres. Cuma saya nggak pakai switch tadi malah. Lupa kalau pakai switch. Lanjut ya. Ya, Lanjut. biarkan Terima Bentar, kasih. Saya pamit ya. Kasih. Ya. kira Pak Abbas hari Kamis Pak ya, presentasi Pak. Iya, sekalian aja Pak Adit disiapkan teman-teman ya. Iya, ditunjuk memang Pak Adit. Ya, Siapa memang? Iya. Insyaallah saya siap. Oke, saya juga siap. Jaman, Pak. Pak Jaman boleh. Oke, sama Pak Jaman, Pak Ridwan. Insyaallah. Pak Ridwan ya. Aduh, senior benar-benar Pak Jaman. Iya. Panorama. Iya, Panorma itu satu. Ya. Kemarin kan udah saya. Pak Tuh, Adip, udah. Iya. WA Bu Indri biar connect. Kasih tahu jadwalnya. Malu saya, Pak. Sebenarnya ibu-ibu nih yang belum pernah presentasi nih. Iya, ibu-ibu. Ibu nih Ibu-ibu. Belum Sekali. Indri lah. Betul lagi Pak. Udah. Saya lihatkan kerjaan saya ya. Oke. Dan saya nggak pakai switch, malah lupa saya pakai switch. Harus pakai switch. Jadi saya gini doang. Oh, gitu. Oh iya. Nah, ini tetap akses point luar saya bikin. Kan di soalnya tuh kalau nggak salah ada yang disuruh pakai ke HP kalau nggak salah. Jadi saya tetap giniin. Terus sini internet saya arahnya ke VM8. Nah, yang di sini Windows 7 tetap jalan. Kan di soalnya ada kan suruh print screen ngeping Google dari CMD di Windows 7-nya. Mas saya lupa kasih switch. Gimana? Teman-teman gitu juga apa beda? Belum bikin. Belum. Sepertinya ragu nih. Switch lagi nih. Aduh. Belum sadar Pak. Belum sadar. Kalau pakai switch pasti tidak connect lagi nih. Bingung di itu ya Pak ya, virtual apa VMnet-nya. Mnet ya? Jadi terus tadi yang ditanyain Pak Adip mengenai Iya. save as-nya itu saya juga yang KP2, KP3 itu kan lanjut terus aja tapi Pak lupa nggak di rename dulu gitu. Jadi pada hilang gitu, nggak ada report buat sebagai Yang saya tanya tadi sebenarnya bukan
yang saya tanya tadi sebenarnya bukan save as project-nya, Pak. Save routernya, save yang di routernya itu nah. Aplikasinya. Itu ke save kan enggak kalau saya close? Save apa enggak ya? Itu ke save secara otomatis, nggak perlu di save. Kalau di Rotik kayak gitu. Pak. Iya. Oh, berarti Ikutin aslinya Rotik dia. Bisa. Nah, tadi pertanyaannya Pak Ridwan yang masalah routing itu, kan katanya nggak perlu ya, tadi bilangnya. Nggak perlu, itu hanya gateway doang, langsung ke Nah, gateway. tapi di soal itu ada minta print screen IP route, print screen bukti routingnya. Iya, tadi juga dia nggak ngelakuin static routing itu, langsung connect aja. Iya, saya nggak bisa loh tadi padahal. Tadi bilang dulu. Aneh itu. Iya, berapa nggak dimasukin kan tadi. Kayaknya memang harus routing. Kalau di job sheet memang nggak ada static routingnya, nggak ada. Jadi kita disuruh buat langsung seperti yang di job sheet. Ya udah, that's it, nggak ada statiknya. Jadi ya di gateway aja. Ya, kayak gitu. Kalau di job sheet kayaknya saya baca deh Pak, masalah static routing itu Pak. Mana ya? Bapak ini? Tadi saya mau. Integrasi router. Iya, soalnya dia langsung connect ke 8 aja. Kalau saya kan kayak gini, Bang Adit. Kalau dia ada static routingnya, paling tidak ada 2 atau 3 minimal router yang connect. Ini kan cuma 1. IE-nya Pak, depannya itu kan ISP itu ada routernya Pak. Pasti ada static Pak. Jadi ada masuk ke IP route dulu kan? Gateway, IP iya, gateway-nya yang mana itu? Kalau dia menggunakan static. Kalau tadi kan dia masukin IP address tuh terus langsung connect ya. Jadi seolah jadi masalahnya kalau dengan CP client kan dapat NAT, dapat MTP, ya DNS dapat juga lah. Nah, DNS juga. Kalau static routing kan cuma nambah IP, masa connect sih? Nah, itu di situ. Nah, tapi bisa jadi mungkin karena share tadi. Oh iya. Kan saya nggak share. Saya nggak share. Kalau nggak share kan dia harus ngerut sendiri ya. Nah, di sini coba saya lihat nih. Di sini di poin 14 nih, menambahkan routing gateway. Lagi di apa? IP route add. Nah, di sini print screen dan tambahkan tanpa program. IP route print. Berarti kan diminta nge-route kan? Iya, ya. Nambah DNS sendiri, nambah DNS print DNS printnya. Sampai NAT juga kan, bikin NAT. Tadi kan aneh tuh, dia Google langsung connect. Harus nyari sendiri. CP client ya. Mungkin aja sih, sesuaikan sama teman-teman biasa praktek mikrotik gimana, disamain aja. Yang penting connect lah. Hasil akhirnya. Yang pusing nih yang kayak pakai tamen. Atri diam aja tumben nih. Sakit gigi, lagi sakit gigi. Tidak. Kalau dari saya kayaknya kalau mikrotiknya sudah full version itu belum ya? Tadi kurang tahu. Kayaknya belum full version itu levelnya. Kalau belum dilisensi kan itu belum bertahan 24 jam ya. Nah. Kalau ke config. Iya, kalau tidak salah itu yang bertahan 24 jam aja itu. Saya ke iya License. Lisensi free di sini. Free. Belum terlisensi berarti. Belum. Level 0 itu. Iya, level 6 tapi belum terregistrasi ya. Level 0. Free. Level 0 dah. Level 0. Iya. Soalnya saya juga belum bikin sih dia punya, cuman saya lihat dari dia punya kayaknya ini udah ada lisensinya kalau dipakai belajar gini kan. Jadi takutnya cuma satu hari kayaknya cuma 24 jam berlaku itu. Teman-teman saya satu malam. Iya, setelah itu malam. Takutnya konfigurasinya kita hilang itu.
Ya. Tapi ini 24 jam tuh nggak satu hari full kan Pak? Kita connect misalkan 2 jam, ya sisa berarti 22 jam. Terus nyalain lagi 1 jam, ya 3 jam gitu kan. Dalam 1 minggu mungkin ya cukup lah. Sepertinya. Jadi berpacu dengan melodi ini. Nggak dilihat dari juga 24 jam. Backup aja di backup. Iya. Gitu. Di backup solusinya Pak. Itu bisa Ada backup juga ya. Oh, berarti nggak bisa dipakai terus-menerus ya? Iya, Beli lisensinya Pak. Saya ada Pak level 4 kalau mau. Wow. Dia level 4 kayaknya. Kalau sudah MPCNA ada tuh lisensi level 4-nya itu gratis gitu. MPCNA lolos. Iya. Jadi trainer tapi. Trainer. nggak mau juga ya. Mungkin di situ sih kendala tadi yang repot itu kayak masalah di static routing aja sih. Saya belum baca itu sisnya benar-benar belum baca. Baca Bang. Nah, bentar, salah. Saya malah salah di ini, switch-nya nggak saya pakai. Nggak apa kali Kan pasti pakai dinamik sih nanti. Yang di mana tuh? Itu internet ya, karena dia kan share pasti dinamik. Oh. Iya. Aneh itu ada static routing di situ. Pasti Iya, semuanya static otomatis ya. Otomatis ya. Berarti untuk fokusnya sekarang ini cuma ke mikrotiknya saja ya? Bagaimana agar dia bisa connect internet begitu ya Pak? Bisa jadi gitu. Iya gitu. Yang penting connect internet, bisa share internet dari emulator GNS3-nya gitu aja tiganya. Iya tadi kan udah diomong. Kalau pernah praktek yang mau dibuat screenshotnya tuh ya itu aja. Cuma mikrotik semua di sini. Cek DHCP server, paling Windows 7-nya saja yang di-connect. Mudah-mudahan aja. Windows 7-nya tuh sekedar dapat internet apa enggak, dapat IP apa enggak, sama ini bisa ngeping Google dari situ. Dari Windows 7-nya. Sekedar penghias. Yang kita pelajari itu virtualisasinya ini. Pak Bas, kami siapa Bas? Pak Bas, Pak Jaman, Pak Ridwan. Ya insya Allah. 3 orang. Insya Allah. Oke. Pak Agung. Kalau bisa ada ibu-ibu juga. Insya Allah lah. Siap, pokoknya siap. Tenang aja. Ya. Kasih satu Pak ibu-ibunya. Bang, ibu-ibunya kan? Iya, kasih satu. Saya untuk ini ibu-ibunya semua nih. Ibu-ibunya belum ya? Oh nanti ibu kapan apa aja? Ibu kapan lagi? Saya kalau nggak bisa presentasi nih, aduh, makanya belajar dari luar, aduh. Takut saya kadang, takut salah. Enggak ada yang salah Pak. Takut. Yang ada hanya aja. Ini kurang tepat nih. Bantu semua. Saya disuruh pengen presentasi, takut salah lah. Tenang aja Pak. Itu aja lah. Nggak ada orang ini kan sendirian di situ Pak. Enggak sih. Enggak ada. Kayak kabel. Oh, berjaringan lah. Tuh. Wah. Oh. Bisnis RTRW memang. Bisnis RTRW. Iya. Di belakang itu kelihatan. Luar biasa. Saya berkas semua ini. Berkas saya? Dia kadang Oke. punya kayak belum ya. Dilanjut kita di grup kita. Ya, siap. Teman-teman yang siap presentasi nanti hari Kamis, mudah-mudahan lancar. Kalau tidak, kalau bingung nanti kita bantu lah. Amin. Siap.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam kompak. Oke.